Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami, Sahabat Cerdas. Hari ini kita akan membahas soal UM/UGM tahun 2013. Kita mulai dari nomor 56. Virus dapat berkembang biak pada organisme lain dengan memasukkan DNA ke tubuh inang dengan tujuan apa? Jadi, sahabat cerdas, virus itu bersifat parasit di dalam sel makhluk lain, namanya parasit intrasel. Nah, ini contohnya gambar virus T yang menyerang daripada sel bakteri. Nah, dia bisa menyebabkan bakteri ini pecah atau mengalami daur lisis atau litik. Ada beberapa tahapan, sahabat cerdas ya, singkatannya aperal. Bagaimana virus itu menyerang sel inangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada menempel, virus ini adsorpsi. Kemudian yang kedua, virus ini memasukkan DNA asing, penetrasi. Yang ketiga, DNA ini akan mengambil alih kendali inti dari sel inang, dikenal eklifase. Yang keempat, DNA ini akan memperbanyak diri, replikasi. Dan yang terakhir, ya, kelima, mohon maaf, dia akan merakit menjadi virus-virus baru. Nah, ini akan merakit atau dikenal namanya assembling atau perakitan. Nah, terakhir sel inangnya ini pecah, terus kemudian virusnya keluar. Ini yang dikenal sebagai lisis. Nah, berarti apa tujuan virus itu memasukkan DNA-nya? Yaitu untuk merakit menjadi dirinya. Ya, ini perakitan menjadi virus-virus baru ya. Jadi melumpuhkan sel ini agar tidak berkembang biak, tidak ya. Mengendalikan sintesis protein, nah ini ya, dia melakukan replikasi untuk merakit membentuk bagian tubuhnya. Nah, ini yang benar, sahabat cerdas, nomor 56B. Kalau yang lain masih kurang tepat ya. Kita lanjutkan nomor 57. Sintesis estrogen dan progesteron oleh sel folikel ovarium dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan dari apa? Jadi, ovarium atau dikenal indung telur itu di dalamnya ada folikel. Nah, folikel ini nanti menghasilkan hormon ya, estrogen yang akan berpengaruh terhadap pembentukan endometrium atau dinding rahim. Nah, sekaligus nanti kalau folikelnya sudah pecah menjadi badan kuning, itu mengeluarkan progesteron untuk menjaga dinding endometrium ini selalu tebal pada saat kehamilan gitu. Nah, estrogen dan progesteron ini dipengaruhi oleh master of gland atau kelenjar yang mempengaruhi kelenjar lain di otak, yaitu adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Jadi di otak bagian tengah ya, itu ada kelenjar hipofisis 3 bagian. Anterior ini depan, nanti tengahnya intermediate, yang belakang posterior. Nah, anterior ini menghasilkan beberapa hormon ya, singkatannya spaghetti. Yang pertama ada hormon pertumbuhan somatotrop. Yang kedua hormon prolaktin menginisiasi ASI. Yang ketiga merangsang kelenjar anak ginjal adenotrop. Yang keempat merangsang kelenjar kelamin gonadotrop, dan yang terakhir kelima merangsang kelenjar gondok tirotrop atau thyroid stimulating hormone. Gonadotrop ini itu mengeluarkan hormon FSH. Lah, ini untuk mematangkan folikel.
Ya, jadi folikel ini matang. Nah, nanti folikel ini akan mengeluarkan estrogen gitu. Sekaligus ada LH, ini berpengaruh terhadap ovulasi. Nanti setelah ovulasi baru keluar progesteron. Jadi hormon yang merangsang keluarnya estrogen progesteron itu adalah gonadotropin, yaitu FSH-LH yang dikeluarkan dari hipofisis anterior nomor 57C. Kita lanjutkan 58. Urutan nukleotida RNA yang dibentuk selama proses transkripsi segmen DNA adalah, jadi sahabat cerdas ya, DNA itu ada dua, double helix. Ada sense, kemudian ada antisense. Nah, di sini urutannya kita tulis saja ya. Ini ada 5, ini 3. Ada ATA, CTT, ACT, CAT. Terus TTT. Nah, ini. Nah, ini yang akan mencetak mRNA. Jadi melakukan transkripsi. Ini mencetak mRNA atau RNA duta, dikenal juga codon. Nah, padahal antisen itu harusnya pitanya dari 3 ke 5. Jadi kita balik dulu ini yang benar. Nah, kita balik dulu TTT, terus kemudian dari belakang ya, TAC, TCA, TTC, ATA. Kenapa kita balik? Karena rantai antisen itu harusnya dari 3 ke 5 ya, seperti ini. Nah, baru kita ini akan mencetak yang disebut sebagai mRNA ya. Nah, ini melakukan transkripsi tadi, yaitu mencetak mRNA atau codon. Nah, sekarang langsung kita terjemahkan sahabat cerdas ya. Jadi kalau DNA, ingat Dina itu lahir di bulan Agustus. Ini ada basa purin, ini ada basa pirimidin. Pasangannya kalau DNA A dengan T, nanti G dengan S atau C ya. Nah, kalau RNA, ingat Agus ya. Nah, ini bahasa purin, ini bahasa pirimidin. A tidak dengan T, melainkan U. G dengan S atau C. Sitosin atau citosin sama ya. Nah, sekarang RNA, pasangan RNA T kan nggak ada. Nah, kembali lagi ini T dengan A, U, G ya. A, G, U, G, U, U. Nah, ini sahabat cerdas ya. Berarti ini nanti kita balik nih di sini ya. Nah, di sini berarti kalau kita lihat kebalikannya, di sini ini 5, di sini adalah 3. Nah, ini sahabat cerdas ya. Berarti AAA, cari yang AA dulu, kemudian AUG, AUG ada enggak ini? Nah, ini karena tidak ada, berarti kita balik lagi di sana. Karena ini kebalik ya, ini kan AUG. Nah, ini sahabat cerdas ya, AUG, AGU. Nah, ini bisa ya, ini salah, AUG, ini salah, ini salah, ini salah ya, berarti tinggal B sama D. Nah, AUG ini terus AGA sama ya, tinggal ya. Berarti yang dimulai kita lihat dari 5 ke 3. Jadi jawabannya yang betul adalah B, sahabat cerdas ya. Seperti ini. Kita lanjutkan ke nomor 59. Berikut ini ciri-ciri yang dimiliki oleh arthropoda. Jadi arthro itu ruas, poda ini kaki. Hewan dengan kaki beruas-ruas itu kan ada 4 kelompok ya. Contohnya udang, sahabat cerdas bisa membayangkan ya. Udang, arachnida ini laba-laba.
kemudian kaki 1000 Myriapoda, dan terakhir adalah insekta. Nah, ini contoh-contoh kelompoknya. Kita bayangkan serangga saja ya. Jadi kepala, dada, perut ya. Jadi tubuhnya bersegmen. Pertama, jadi ada tubuh bersegmen. Yang kedua, kakinya juga bersegmen. Tadi disebut arthropoda ya. Berarti kakinya beruas-ruas. Nah, tubuhnya ini dilapisi oleh exoskeleton atau kerangka luar. Namanya exoskeleton. Biasanya zatnya disebut sebagai kitin. Dan di dalam tubuhnya ini punya rongga sejati atau selomata. Ini punya rongga sejati. Nah, terakhir di sini belum memiliki peredaran darah tertutup. Jadi semua kelompok arthropoda ini peredaran darahnya masih terbuka. Contohnya kalau belalang itu dibuka, belum ada hemoglobin ya, masih ada hemosianin. Nah, jadi jawabannya adalah E, peredaran darah tertutup, karena ada kata kecuali. Kita lanjutkan ke nomor 60. Senyawa khas penyusun dinding sel jamur yang tidak dimiliki tumbuhan. Jadi ada tumbuhan, ada bakteri, dan ada jamur TBJ. Ini adalah organisme yang memiliki dinding sel, sahabat cerdas ya. Bakteri, jamur. Nah, tumbuhan ini memiliki dinding sel ada HP, SK ya, PSL. Jadi ada hemiselulosa, kemudian pektin, ada selulosa, dan zat kayu namanya lignin. Sementara bakteri itu dindingnya peptidoglikan. Dan jamur adalah kitin. Berarti yang dimiliki jamur tidak dimiliki tumbuhan adalah kitin, sahabat cerdas. Kita lanjutkan nomor 60E. Sekarang nomor 61. Proses pertukaran glukosa dan oksigen antara darah dan jaringan tubuh vertebrata paling banyak terjadi di mana? Contohnya ini gambar jantung, sahabat cerdas ya. Ada seka, serambi kanan, serambi kiri, peka, bilik kanan, bilik kiri. Nah, saat darah itu dipompa ke seluruh tubuh, nanti di sini ada jaringan. Nah, ini jaringan ya, nanti kembali setelah ke serambi kanan. Nah, contohnya di sini ada oksigen ya, terus kemudian glukosa juga ya. Nah, ini di pembuluh arteri. Arteri yang terbesar nanti ada aorta, arteri ke seluruh tubuh, arteri sistemik ya. Nah, ke jaringan ini ada pembuluh yang balik ke jantung yang dikenal vena. Keluar arteri, keluar itu arteri ya, kalau vena itu balik. Nah, kemudian oksigen ini akan digunakan untuk oksidasi di mana? Jaringan ini. Berarti antara pembuluh arteri dan vena itu ada pembuluh terkecil yang dikenal sebagai kapiler. Di sini terjadi pertukaran, nanti oksigen ini akan digunakan sebagai oksidasi glukosa. Jadi ini glukosa plus oksigen, keluar CO2, H2O plus energi dalam bentuk ATP. Sehingga ini dibuang ke vena lagi. Ya, di sini sudah banyak CO2-nya. Kalau di sebelah kiri ini bersih ya, kantor risih, ada kanan kotor, nanti risih, kiri bersih. Banyak CO2-nya, kiri bersih, banyak oksigennya. Begitu sahabat cerdas, jadi pertukaran oksigen dan glukosa paling banyak terjadi di dalam kapiler. Oke ya, nomor 61C, kita lanjutkan nomor 62. Dalam fotosintesis, senyawa yang dihasilkan oleh reaksi pada tilakoid dan digunakan untuk reaksi yang terjadi pada stroma. Sahabat cerdas, ingat kembali dalam fotosintesis ya. Ini fotosintesis itu butuh CO2, air, nanti cahaya matahari ditangkap oleh zat hijau daun, klorofil, nanti terbentuk glukosa.
dan oksigen. Nah, jadi ada dua reaksi. Yang pertama ada reaksi terang. Terang ini G akhirannya, maka terjadi di grana. Grana itu merupakan tumpukan tilakoid. Jadi yang ditanya itu hasil dari reaksi terang digunakan untuk stroma. Nah, nanti reaksi gelap ya, kita tulis di sini. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua reaksi gelap itu terjadi di stroma. Nah, jadi reaksi gelap ini butuh reaksi terang ini ya. Ini butuh cahaya matahari ditangkap klorofil. Namanya adalah aktivasi ya, aktivasi klorofil oleh cahaya. Nanti akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua, cahaya memecah air, nanti dihasilkan oksigen atau disebut sebagai fotolisis air. Nah, membebaskan oksigen. Nah, sehingga kalau airnya lepas, nanti H ini ditangkap. Jadi kalau ditulis ya, H2O ini kan ada dilepas jadi setengah O2 plus 2H ya. 2H plus setengah O2 lahannya ini ada aseptor diterima oleh NADP. Sehingga terbentuk produk yaitu NADP ketemu H, jadi NADPH2, dan aktivasi klorofil itu menghasilkan energi. Nah, dua zat ini nanti digunakan di dalam reaksi gelap. Nah, ini tadi kita tulis adalah reaksi terang, sahabat cerdas ya. Nah, kalau ini yang gambar ke bawah ini ya. Nah, ini ke sini ya, mohon maaf. Nah, ini adalah reaksi gelap yang di bawah ini. Sehingga reaksi gelap itu butuh CO2, yang pertama diikat atau fiksasi, nanti menggunakan ribosa bifosfat. Terus yang kedua butuh ini NADPH2 dan oksigen ya. Nah, NADPH2 dan ATP, mohon maaf ya. Terus yang C terbentuk produk yang terakhir ini, yaitu produknya adalah glukosa. Begitu sahabat cerdas. Jadi yang dihasilkan reaksi terang tapi dimanfaatkan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH2 62C. Kita lanjutkan nomor 63. Seorang wanita normal kawin dengan pria buta warna ya. Wanita normal ini buta warna ya. Buta warna ini wanita normal gini aja. Mohon maaf. Nah, ini mohon maaf ya, kita salah ya. Wanita normal menikah dengan pria buta warna. Nah, ini kita tulis begini. Kita kawinkan dulu ya. Ini wanita karir, ini juga wanita karir ya. Laki-lakinya normal semua. Anak laki-lakinya berarti normal semua di sini, XY. Kemudian kawin dengan wanita pembawa sifat buta warna. Berarti wanita karir lagi tadi ya. Nah, seperti ini. Kita kawinkan ya, sahabat cerdas ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya kemungkinan cucu laki-laki yang buta warna ada berapa? Jadi kalau kemungkinan cucu laki-laki yang buta warna, kalau dari semua anaknya ini ada 1 di antara 4. Tapi kalau cucu laki-laki berarti yang ditanyakan hanya laki-laki saja, maka kita nggak boleh bandingkan dengan semua anak perempuan, maka kita bandingkan dengan laki-lakinya. Ya, sehingga yang laki-laki ini di antara 2 anak laki-laki, karena yang 2 adalah anak perempuan, maka perempuan kita nggak bandingin. Dari 2 ini ada 1 yang menderita buta warna, yaitu X B kecil Y. Ada 1 di antara 2, jadi jawabannya 50%, sahabat cerdas. C, kalau dari semua anaknya 25%, yang ditanyakan adalah laki-laki saja. Gitu, laki-laki maka kita bandingkan dengan laki-laki ya. 63C, kita lanjutkan nomor 64. Kekebalan pasif buatan pada manusia dapat diperoleh dari apa? Jadi sistem imun itu ada 2, sahabat cerdas ya, ada pasif sama aktif. Kalau aktif itu langsung dari penyakit yang masuk ya. Ini bisa alami, ini bisa buatan. Begitu pula yang pasif, ini bisa alami, bisa buatan. Yang aktif dulu, contohnya yang aktif itu kemasukan penyakit alami. Dia sembuh dari sakit ya,
Seperti itu. Terus terbentuk antibodi. Kalau buatan, aktif buatan itu contohnya dimasuki penyakit tetapi sudah dilemahkan seperti vaksin. Pasif alami dia mendapatkan antibodi langsung dari orang lain atau hewan lain ya. Seperti yang alami melalui kolostrum atau ASI ibu ya. Melalui plasenta saat hamil itu juga bisa. Kalau buatan biasanya dapat antibodi dari makhluk lain, hewan lain atau manusia lain, orang lain ya, yang disebut sebagai serum. Nah, serum itu langsung menyuntikkan apa? Antibodi langsung gitu. Jadi injeksi antibodi ke dalam tubuh. Nah, ini ya. Jadi memasukkan imunoglobulin ini adalah penghasil antibodi yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh. Oke, nomor 64E kita lanjutkan nomor 65. Keuntungan penggunaan enzim sebagai biokatalis dibandingkan katalis kimia. Jadi katalis ya. Katalis itu ada dua jenis. Yang pertama adalah katalis biologis ya, namanya biokatalis. Contohnya adalah enzim. Nah, ada katalis kimiawi gitu. Nah, biasanya biokatalis enzim ini bekerja di dalam sel tubuh ya, karena bio itu makhluk hidup. Nah, cuman di luar sel juga bisa bekerja. Berbeda dengan katalis kimia yang dia bekerjanya hanya di luar tubuh manusia gitu. Berarti keunggulan dari biokatalis adalah bisa bekerja di dalam sel tubuh atau di luar sel tubuh gitu. Nih. Nah, kalau dapat menurunkan energi aktivasi itu adalah ciri dari katalis sendiri. Katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi. Ya, tetapi tidak ikut bereaksi. Sementara reaksi dapat berjalan dalam temperatur konstan ini adalah katalis kimia. Stabil pada panas ini katalis kimia. Kalau biokatalis itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Kalau ini dua-duanya bisa bekerja, reaksi oksidasi maupun reduksi. Oke, nomor 65D kita lanjutkan 66, sahabat cerdas. Kita bacakan nomor 66. Tahapan cloning gen insulin manusia adalah sebagai berikut. Urutan yang benar tentang pembuatan insulin sintetik. Ada singkatannya ya. IC PPTX. Jadi yang pertama itu harus diisolasi gennya dulu. Jadi kalau mau membuat insulin tuh isolasi gen insulin, mengambil gen insulin dari pankreas manusia. Ya, nah ini berarti nomor 1 dulu, ini semua nomor 1 ya. Terus yang kedua ya, jadi sebenarnya yang kedua ini adalah mengambil cetakan DNA-nya. Jadi DNA komplemennya. Makanya disebut membuat cDNA. Ini komplemen DNA. Terus yang ketiga baru dipotong DNA-nya. Setelah dapat cetakannya dipotong. Setelah dipotong kemudian disisipkan, penyisipan DNA ke dalam vektor alat angkutnya. Biasanya adalah plasmid DNA. Setelah disisipkan ke dalam plasmid maka disebut teknologi plasmid. Yang kelima, ditransformasi. Makanya terjadilah kombinasi antara DNA insulin dengan DNA bakteri yang namanya plasmid tadi. Disebut DNA rekombinan. Jadi ini transformasi, ini pemindahan terbentuk DNA rekombinan. Nah, dan terakhir adalah terekspresi. Makanya dia melakukan expression. Ya, sebenarnya ada cara cepat ya. Kata kuncinya ekspresi itu udah terakhir, wujud, bentuk. Berarti yang terekspresi ini adalah nomor 5. Nah, jadi awalannya 1, akhirnya nomor 5, ini coret sebenarnya ya. Gitu. Cuman dibuat dulu. Jadi 1, 3, 1, 6 dulu ya, mohon maaf ya. 1, 6, 3, 2. Jadi jawabannya 66D. Kita lanjutkan nomor 67. Pertumbuhan dan perkembangan sporogonium tumbuhan lumut terjadi pada tubuh gametofit, sahabat cerdas ya.
Jadi lumut ini kalau kita gambarkan ya, ini talopita ya, peralihan antara tumbuhan talus belum memiliki akar sejati yaitu rhizoid. Ini adalah fase di mana dia menghasilkan gamet ya atau gametofit. Ada rhizoid, ada batang dan daun. Nah, di sini dia ada gamet jantan, ada antheridium, nanti ada archegonium kawin ya, sperma ovum, zigot itu akan tumbuh menjadi badan penghasil spora. Nah, ini yang dikenal nanti adalah kotak spora. Ini sporogonium atau sporangium nanti ya, di dalamnya ada sporangium gitu. Nah, ini merupakan fase di atas ini adalah fase sporofit. Nah, fase sporofit ini hidup disokong oleh fase gametofit. Karena apa? Di gametofit ini bisa fotosintesis ya, sehingga memberikan efek pertumbuhan dari sporogonium gitu. Jadi pada pertumbuhan dan perkembangan lumut, sporogonium tumbuhan lumut terjadi pada gametofit. Nah, disuplai makannya dari gametofit. Cuman dia mengalami adalah fase sporofit gitu. Pertumbuhannya itu disuplai oleh gametofit, tapi dia fase sporofit. Jadi boleh karena pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi pada gametofit. Sporofit itu hidup dari gametofit. Nah, gametofit ini usianya panjang, kalau sporofit ini pendek, biasanya hanya 2-3 bulan. Kalau ini lama ya, mungkin bisa sampai 6 bulan gitu, lebih gitu. Berarti gametofit lumut memiliki masa hidup lebih panjang benar daripada sporofit, betul. Ya. Nah, ini apakah menjelaskan? Kita lihat ya. Ini tidak menjelaskan kenapa? Karena dia hanya menjelaskan masa hidupnya saja, tapi tidak menjelaskan suplainya. Harusnya kalau pengen A, ini sporofit itu tumbuh didukung nutrisi hasil fotosintesis oleh gametofit. Oke ya, 67B kita lanjutkan 68. Sitoplasma sel tanaman biasanya lebih pekat daripada sel lingkungannya, namun tidak menyebabkan sel tersebut pecah. Jadi sel tumbuhan, sahabat cerdas ya, ini memang umumnya harus lebih pekat, hipertonis. Kenapa? Nanti dia bisa menyerap air. Jadi air ini bisa masuk melalui proses osmosis. Ya. Nah, kalau air itu encer berarti hipotonis. Nah, sehingga osmosis ini adalah pindahnya zat pelarut, berarti air, dari encer, hipotonis menuju ke pekat atau hipertonis melalui membran semi permeabel nanti, sahabat cerdas ya. Semi permeabel. Nah, jadi ini tidak menyebabkan pecah, betul. Kalau air sudah masuk, nanti kalau sudah penuh, dia ada air ini kalau sudah masuk penuh, maka akan ada tekanan air terhadap dinding sel. Nah, ini yang disebut sebagai turgid. Jadi ini benar, beda kalau sel hewan karena nggak memiliki dinding sel, maka dia bisa lisis, bisa pecah. Tapi kalau sel tumbuhan tidak mengalami turgid, ini benar ya. Yang kedua, sitoplasma sel tanaman lebih pekat daripada lingkungannya, ya, menyebabkan tekanan turgor turun. Nah, jadi kalau dia lebih pekat, air itu bisa masuk, nanti kalau sudah penuh, maka ini menyebabkan tekanan turgornya naik gitu. Turgornya itu justru naik. Tekanan turgor ya berbanding lurus dengan tekanan osmosis. Jadi tekanan turgor, contohnya tekanan osmosisnya tinggi ya, tekanan turgornya rendah dulu, nanti kalau sudah penuh osmosisnya sedikit, maka tekanan turgor akan tinggi, begitu ya. Jadi harusnya ini salah ya, kalau lebih pekat air yang masuk, setelah masuk maka penuh, terjadi tekanan turgor naik. Berarti ini salah ya, benar salah, jawabannya C. Lanjut 69. Transport unsur hara melalui lapisan endodermis secara apoplas. Jadi sahabat cerdas ya, ada ekor endostil. Ini kita gambarkan ya, di akar itu ada lapisan paling luar epidermis, nanti bermodifikasi menjadi bulu akar yang menyerap air. Setelah itu ada lapisan kedua, korteks. Ya, ini kita tulis. Setelah korteks ada lapisan
Ini biru ya, namanya adalah biru ini. Ini namanya endodermis ya. Ini endodermis. Baru nanti ada silinder pusat, stele ya. Nah, stele ini bisa berisi perisikl ya, ada perisikl. Nah, kemudian baru nanti ada jaringan pengangkut. Di sini silem. Nah, air itu bisa masuk melalui beberapa cara ya. Jadi yang pertama ini kita kasih ungu nih. Ini air ini bisa masuk melalui jalur simplas, langsung masuk ke sitoplasma atau lewat celah-celah, namanya apoplas. Jadi kalau lewat celah saja namanya apoplas, antar sel. Kalau ini lewat sitoplasma. Nah, di endodermis ya, ini ada penebalan ya, penebalan suberin, namanya pita Kaspari. Sehingga penebalan pita Kaspari suberin inilah yang menyebabkan air nggak bisa masuk. Jadi transport unsur hara melalui lapisan endodermis secara apoplas itu salah ya. Harusnya nanti karena di sini ada penebalan tadi ya, pita Kaspari tadi di sini, maka dia akan mengikuti aliran namanya simplas. Jadi ini salah, harusnya simplas. Yang kedua, lapisan endodermis memiliki pita Kaspari yang tidak tembus oleh unsur hara, betul. Salah betul jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 70. mRNA dapat ditemukan dalam sitoplasma dan inti sel. Jadi di dalam sel ya, ini adalah sel. Di sini ada nukleus ya. Di nukleus itu nanti ada DNA ya. Nah, ini kita gambar. Nah, ini DNA-nya ada 2 pita. Nah, salah satu DNA nanti akan melakukan proses transkripsi ya. Ini tanda biru ini. Nah, di dalam nukleus nanti ada proses transkripsi yaitu membentuk mRNA, salah satu pita DNA yang disebut sebagai pita antisen ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian mRNA ini akan keluar dari inti menuju ke dalam sitoplasma untuk terjadi proses translasi, sehingga mRNA ini bisa dijumpai di dalam nukleus, juga bisa dijumpai di dalam sitoplasma. Jadi jawabannya ini benar. mRNA membawa kode genetik dari inti sel menuju sitoplasma, betul, yang nanti dia akan menuju ke dalam ribosom untuk terjadi proses translasi oleh RNA-T ya. Jadi ini juga benar karena dia membawa kodon atau kode genetik ya. Jadi betul-betul jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 71. 71, kelas lamellibranchiata artinya adalah, jadi lameli itu artinya adalah lempeng atau lembar. Branchia itu insang. Jadi lamellibranchiata adalah insang yang berlembar-lembar. Cuman kalau karakteristik ini dimiliki oleh kelompok, jadi salah satu filum dari invertebrata adalah molluska. Jadi molluska ini ada satu kelas yang disebut sebagai Pelecypoda, atau yang berbentuk kakinya seperti kapak. Contohnya adalah kerang ya, sahabat cerdas ya. Nah, jadi kaki yang berbentuk kapak. Nama lainnya juga disebut sebagai bivalvia, artinya cangkangnya dia setangkup gitu ya. Nah, nama lainnya adalah lamellibranchiata. Insangnya berlapis-lapis ya, insang yang berlapis-lapis. Jadi ciri khas paling utama sebenarnya adalah lameli itu berasal dari kata insang berlapis, tapi karena dia masuk kelompok kelas Pelecypoda, maka dia juga punya sepasang cangkang. Bivalvia punya kaki kapak, Pelecypoda, dan mantel itu akan membentuk suatu cangkang. Jadi mantel ini membentuk cangkang, jadi cangkangnya sepasang tadi. Jadi ini benar. Kalau karakteristiknya ya semuanya benar, 1, 2, 3, 4, karena dia dimiliki semuanya adalah kelompok Pelecypoda. Begitu ya. Kalau arti lameli itu hanya 4 saja, tapi kalau karakteristik bisa semuanya. Kita lanjutkan nomor 72. Sebutan embryophyta siphonogami bagi tumbuhan Cormophyta berbiji adalah, jadi Cormophyta itu artinya adalah tanaman yang punya akar, batang, dan daun sejati ya.
Nah, di sini disebut juga embryopita. Artinya, tanaman ini memiliki embrio. Embrio itu dikenal sebagai bakal biji ya. Nah, seperti ini. Kemudian disebut sifon, itu artinya tabung. Ya, sifonogami itu artinya tabung atau pembuluh. Nah, pada tumbuhan ini ada putik, kemudian ada benang sari. Saat terjadi penyerbukan dari serbuk jari jatuh ke putik, maka sperma ini akan membuahi ovum di sini. Nah, ini ada di dalam tabung atau pembuluh. Makanya disebut memiliki fertilisasinya melalui buluh. Jadi masuk ke tabung pembuluh, nanti terjadi fertilisasi. Ini ada ovarium, yaitu bakal buah. Di dalamnya nanti ada bakal biji yang disebut sebagai ovulum. Nah, jadi paling utama ini gitu. Kemudian setelah fertilisasi nanti akan terbentuk ya daun lembaga atau yang disebut sebagai kotiledon. Jadi kalau kita gambarkan ya di dalam biji ya nanti akan terbentuk biji. Ini akan membentuk yang namanya ada bagian yang disebut sebagai embrio tadi. Ya, nah nanti ada endosperm ya. Nah, terus kemudian ada kotiledon atau lembaga. Ya, kotiledon atau lembaga. Nah, kemudian diselimuti juga oleh integumen. Integumen itu selaput calon pembentuk bakal biji ya. Ini mempunyai daun lembaga betul atau kotiledon ya. Kalau monokotil berkeping lembaga 1, kalau dikotil berkeping 2. Nah, diselimuti oleh bakal biji, calon bakal biji itu diselimuti oleh integumen juga betul nih. Jadi 1, 2, 3 itu jawabannya A. Kalau bunga berbentuk corong ini contohnya hanya dimiliki oleh kelompok Solanaceae seperti terong ya. Jadi nggak masuk ini. 73 kita lanjutkan. Pengaruh auksin dalam pembentangan sel. Jadi hormon itu kan ada 3 sahabat cerdas ya. Kalau yang membelah sel itu sitokinin, kalau memanjangkan sel auksin, membesarkan adalah giberelin. Yang ditanya auksin, kalau ini pembelahan, jadi 4 nggak boleh. Ini adalah peran dari sitokinin. Bagaimana cara auksin? Pertama, kalau sel itu kalau pada tumbuhan ya, sel itu mau memanjang, maka dinding yang kaku ini akan menjadi elastis. Itu yang pertama. Setelah itu membran selnya akan lebih permeabel. Untuk apa? Memasukkan air. Nah, air masuk melalui osmosis sehingga ada tekanan turgor sehingga selnya bisa membentang memanjang. Jadi mengubah plastisitas dinding sel, mengubah permeabel berarti membrannya lebih permeabel terhadap air, nanti air cepat melakukan osmosis. Jadi jawabannya 1, 2, 3 yaitu 73A. Kita lanjutkan 74. Berdasarkan konsep biologi, makhluk hidup menempati wilayah geografis sama dianggap satu spesies. Disebut satu spesies jika ya kalau dia itu dikawinkan itu bisa memiliki anak atau keturunan yang fertil. Ya, kalau dia punya anak, anaknya subur terus ya, itu bisa. Tapi kalau kawin kadang steril itu bukan satu spesies, seperti bebek dengan mentok bisa punya anak tapi nggak bisa fertil, melainkan steril, itu tidak disebut satu spesies. Ya, jadi syaratnya dia kawin dan menghasilkan keturunan fertil ini. Definisi spesies, jadi 4 saja D. Ini belum tentu memiliki kesamaan morfologi dengan fisiologi yang sama ya. Bisa jadi bentuknya mirip sama tetapi dia tidak bisa punya keturunan yang fertil. Jumlah kromosom sama, tidak ada ketentuan, berkembang biak dengan waktu yang sama, bukan juga ya. Jadi yang disebut satu spesies hanya ini, kawin menghasilkan keturunan fertil. 74D. Kita lanjutkan terakhir 75. Energi yang hilang pada saat aliran energi dari produsen ke konsumen satu. Jadi ini aliran energi matahari. Matahari itu sebagai sumber energi utama ya. Kemudian masuk ke dalam tumbuhan ya. Nah, tumbuhan dimanfaatkan oleh konsumen primer. Nah, contohnya di sini ya, kalau matahari mungkin ada 10.000 kalori gitu ya. Ini bisa masuk ke sini ada katakanlah 1000 kalori gitu ya. Nah, di konsumen satu ini hanya ada 100 kalori, sahabat cerdas ya. Jadi, efisiensinya hanya 10%, efisiensi energinya. 90% akan terbuang ke dalam bentuk panas, ya, seperti ini. Efisiensi energinya remah. Lah, kenapa? Karena digunakan sebagai metabolisme, salah satunya untuk energi sekaligus
didapat melalui proses respirasi. Ya, jadi aliran energi dari produsen itu hilang melalui proses respirasi dan aktivitas pembentukan energi. Lah, energi itu melalui reaksi kimia yang kita sebut sebagai metabolisme. 4 saja, sahabat cerdas. Jadi jawabannya adalah D ya. Kalau ini tidak ada hubungannya ya, perbedaan ukuran penurunan biomasa tidak ya, bisa jadi biomasanya lebih besar, seperti contohnya kelinci makan rumput itu ya. Nah, penurunan jumlah organisme juga bukan ya. Jadi efisiensi energi itu hilang karena dipakai untuk metabolisme sekaligus untuk respirasi. 4 saja demikian pembahasan UM UGM tahun 2013.